Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita mau belajar tentang bab 1, yaitu indahnya kebersamaan. Kita next dulu ya. Nah, modul yang digunakan di sini adalah modul dari Kemendikbud, yaitu untuk paket kesetaraan yang A. Keberagaman budaya negeriku. Keberagaman budaya negeriku itu adalah Indonesia yang kita cintai. Itu tuh punya banyak suku, banyak bahasa, budaya, agama, pokoknya semua di Indonesia itu berbeda. Tapi walaupun kita beda, tapi kita tetap bisa bersatu atau menjalin persatuan sebagai warga negara Indonesia. Jadi, bila kita bersatu, maka tidak ada yang mengganggu kita, sehingga kita dapat membangun negara yang tercinta. Kita selalu hidup rukun dan saling menghormati. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu semua kebudayaan, bahasa, cara berbicara, perilaku, semuanya kita itu berbeda. Tapi kenapa kita bisa tinggal bersama? Ya, ingat yang di Pancasila itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu. Kayak dulu sebelumnya itu Indonesia kan pernah dijajah. Kenapa Indonesia bisa dijajah? Karena Indonesia tidak memiliki persatuan dan juga kesatuan. Jadi kalau misalnya kita melawan musuh hanya seorang diri, tentu saja kita kalah. Tapi ketika kita bersatu, bahu-membahu, kemudian kita melawan bersama-sama penjajah, maka kita bisa mengusir penjajah. Lalu kita dapatkan kemerdekaannya kita. Nah, walaupun kita semuanya beda, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita itu nggak bisa bersatu. Karena memang perbedaan itu membawa keindahannya tersendiri. Ketimbang kalau misalnya kita sama semuanya kayaknya monoton gitu, nggak bervariasi. Maka lebih seru, lebih menarik kalau segala sesuatu halnya itu berbeda. A. Memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat dengan gagasan pendukung. Jadi dalam satu paragraf, biasanya di awal itu namanya adalah gagasan pokok. Dan di kalimat yang kedua dan seterusnya itu adalah gagasan pendukung atau penjelas. Nah, gagasan pokok adalah gagasan yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok biasanya ada di kalimat utama. Jadi kalimat utama atau gagasan pokok itu ada di paragraf yang paling awal. Biasanya kalau untuk yang SD, paragraf yang paling awal yang pertama kali dibaca. Itu namanya gagasan pokok atau kalimat utama. Sementara selebihnya dari kalimat yang pertama atau yang ada di paragraf itu, kalimat kalimat yang kedua, ketiga, dan keempat itu masuk ke dalam gagasan pendukung. Jadi gagasan pokok itu inti yang mau diomongin, tapi kalau misalnya gagasan pendukung itu yang menjelaskan kembali si gagasan pokok. Nah, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Pertama, kita harus baca dulu paragrafnya. Gimana kita mau cari tahu gagasan pokoknya apa kalau kita belum baca? Jadi, kunci yang pertama adalah membaca. Setelah itu baru kita cermati kalimatnya hingga akhir. Jadi, kita perhatikan. Atau kalau misalnya baca banyak, itu kita takut lupa, kita bisa identifikasi satu paragraf dulu baca, kemudian mana nih intinya, habis itu ide pokoknya mana, kemudian gagasan pendukungnya mana, itu lebih mudah. Memang kita harus baca semuanya baru menyimpulkan. Lanjut. Nah, macam-macam paragraf di sini ada 3, ada deduktif, induktif, dan juga campuran. Deduktif, ide pokoknya di awal, yaitu di awal paragraf ya. Kemudian induktif itu kebalikannya, ada di akhir paragraf. Kalau campuran berarti di awal dan juga di akhir. Tapi kalau untuk tingkatan SD biasanya hanya muncul deduktif, yaitu ide pokoknya di awal. Nah, kalau misalnya yang di akhir untuk tingkat SMP SMA pun jarang, apalagi campuran juga SMA muncul paling hanya satu soal. Jadi kalau deduktif contohnya gini. Andi rajin belajar di sekolah maupun di rumah. Andi sangat suka pelajaran. Ia selalu mendapatkan nilai 100 setiap kali mengerjakan soal. Nah, jadi deduktif itu adalah kita lagi ngomongin si Andi yang rajin belajar. Kalau induktif, misalnya, wortel memiliki vitamin A, tomat memiliki vitamin A, lalu jeruk memiliki vitamin C. Itulah nama buahan yang memiliki
berbagai macam vitamin. Nah, jadi kalau misalnya induktif, konklusinya itu ada di akhir. Biasanya ada kata dengan demikian, akhirnya, sehingga dapat disimpulkan. Gitu. Jadi kalau induktif ada kata-kata seperti itu. Nah, kalau campuran itu biasanya di awal sama di akhir. Nah, campuran ini sebenarnya agak membingungkan sih. Tapi dibaca lagi teksnya, kira-kira intinya sama nggak sih di awal sama di akhir? Tuh. Atau mereka jangan-jangan hanya deduktif atau induktif aja. Lanjut lagi, macam-macam gagasan. Ada gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Gagasan pokok berarti inti yang ada di awal biasanya. Dia ada di kalimat yang awal, di paragraf. Kalau misalnya paragraf, dia ada di kalimat yang pertama. Kemudian kalau gagasan pendukung berarti ngejelasin apa sih maksud dari gagasan pokok ini. Nah, ini adalah contoh dari teksnya. Nanti coba dibaca sendiri ya. Nah, di sini gagasan pokok. Hari Minggu para siswa sini. Hari Minggu ini ya gagasan pokok di sini. Hari Minggu para siswa sampai titik. Nah, ini namanya gagasan pokok ada di kalimat pertama. Sementara mereka ingin sampai di sini itu adalah gagasan pendukung. Begitu juga seterusnya. Jadi dari Taman Mini Indonesia Indah sampai titik khas tradisional adalah ide pokok atau gagasan pokok. Kemudian dari bentuk sampai aslinya itu adalah gagasan pendukung. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya, nah ini sama gagasan pokok sama gagasan pendukung. Biasanya gagasan pokok itu ada di awal, sementara pendukungnya itu kalimat yang kedua sampai seterusnya. Aja juga ada contoh-contoh teksnya, nanti dibaca sendiri ya. Sekarang kita masuk ke gagasan pokok. Nah, ini ada teks yang agak simpel ya. Busana tari saman sangat indah. Busana tari saman terbagi atas 3 bagian. Pada kepala dipakai bulang teleng dan senting kapies. Bulang teleng yaitu kain berdasar hitam berbentuk 4 persegi panjang. Nah, jadi kalimat yang gagasan pokoknya itu ada yang pertama. Busana tari saman sangat indah. Nah, indahnya kenapa nih? Dijelaskanlah di kalimat 2 sampai dengan 6. Itu namanya gagasan penjelas. Kita lanjut lagi. Nah, yang bagian B nanti dibahas di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah melihat video ini.